Namaku Rizka. Aku berasal dari sebuah keluarga muslim yang kalau boleh jujur, bisa kubilang masih sangat-sangat tradisional. Selain kedua orang tua, aku memiliki saudara lelaki, saudara perempuan, dan banyak paman, bibi, serta sepupu. Karena kakek buyutku tidak setuju dengan pemikiran bahwa pendidikan jugalah untuk kaum perempuan, tak ada satupun dari bibiku yang berpendidikan. Wanita begitu ditekan dan akibatnya menjadi tertekan. Dan mereka selalu terjebak oleh dominasi laki-laki. Tapi aku dan sepupuku beruntung. Zaman sudah berubah dan ayah memastikan bahwa semua anaknya, laki-laki maupun perempuan, mendapat pendidikan yang baik dan ia sangat ketat dalam hal ini. Namun tetap saja, masih ada yang percaya bahwa pendidikan akan membuat perempuan menjadi sombong dan mereka akan membawa aib bagi keluarga. Pamanku adalah salah satu dari orang-orang itu. Meskipun ayah tidak sependapat dengannya, ayah tak pernah mengizinkan kami melakukan hal-hal lain selain belajar. Kami perempuan tidak diizinkan berpartisipasi dalam olahraga, menari, atau kegiatan lainnya. Aku tidak pernah bisa setuju dengan mereka. Dalam hati, aku selalu bertanya seberapa buta keluargaku. Ini adalah rahasia kecilku. Aku adalah anggota band sekolah. Hanya kakak perempuanku yang tahu tentang ini dan kami menyembunyikannya dari seluruh anggota keluarga yang lain. Kakak laki-lakiku berada di Delhi. Walau kami memiliki hubungan saudara yang baik, aku tidak pernah memberitahukan ini padanya. Masalahku dimulai saat band kami lolos seleksi dan terpilih mewakili kompetisi tingkat provinsi. Kami harus banyak berlatih dan seringkali membuatku pulang terlambat. Ketika ayah ada di rumah, aku harus menaiki tangga darurat dan sembunyi-sembunyi masuk ke kamar. Jika sampai ia melihatku, tamat sudah semuanya. Ayah tidak pernah tertipu oleh kebohonganku, tidak seperti ibu. Jadi sekarang, aku tidak bisa keluar dari band, tapi juga tidak bisa mengaku pada keluargaku. Yang lebih parah lagi, pernikahan kakak perempuanku dan kompetisi band itu berlangsung di minggu yang sama. Banyak tamu berdatangan ke rumah dan aku harus sembunyi-sembunyi menggunakan tangga darurat untuk masuk ke kamar tanpa mereka sadari. Sampai suatu hari, aku menaiki tangga seperti biasa. Dan aku berdiri tepat di hadapan kakak laki-lakiku dan kedua temannya. Seluruh badanku rasanya membeku. Kakak perempuanku datang tepat waktu dan menjelaskan segalanya kepada kakak laki-lakiku. Aku pun memohon kepadanya supaya menjaga rahasia ini. Kakak laki-lakiku setuju, dengan syarat aku harus keluar dari band setelah kompetisi berakhir. Di saat yang sama, ibu masuk dan bingung melihatku tiba-tiba sudah berada di kamar. Ia menjadi curiga dan pada akhirnya kami harus mengatakan semua yang sebenarnya. Ibu syok dan langsung memarahiku. Ibu selalu patuh pada ayah dan ia sangat kecewa padaku. Kakak laki-lakiku mencoba menenangkannya dan meyakinkan ibu bahwa aku akan meninggalkan band setelah kompetisi selesai. Tapi keadaan semakin memburuk. Pamanku ada di depan pintu. Dia mendengar semuanya dan tak segan-segan meneriakiku. Paman bergegas turun dan memberitahu ayah. Tanpa mempedulikan banyaknya tamu yang datang, dia membeberkan semuanya pada ayah dan berkata, "Kamu seharusnya malu. Putrimu membawa aib bagi keluarga dan mencoreng nama baik kita." Aku tidak sanggup lagi mendengar apa saja yang dikatakan berikutnya. Sambil gemetar ketakutan, aku melihat beberapa orang dari sisi mempelai pria, termasuk ayah mempelai pria di antara para tamu. Kepalaku berputar. Aku melihat mereka membatalkan pernikahan dan pergi karena saudara perempuan sang mempelai perempuan telah melakukan kesalahan besar, telah mengolok-olok tradisi dan melanggar aturan agama.
Ingin sekali rasanya aku kabur dan menghilang dari tempat ini. Entah berapa detik atau menit berlalu, tiba-tiba sang ayah pengantin pria berkata, Sayangku, kudoakan yang terbaik dan sukses untuk kompetisimu. Aku memandangnya, bengong tak percaya. Dia tersenyum lebar dan malah berjanji padaku bahwa dia akan datang untuk menonton dan menyemangati band kami. Betapa beruntungnya kakak perempuanku mendapatkan keluarga yang tidak buta seperti keluargaku. Tak lama semua tamu pulang, dan sekarang datanglah giliran keluargaku. Paman tampak sangat marah. Aku yakin ayah juga akan memarahiku. Aku siap menerima tamparannya saat ayah mendekatiku. Ayah berkata, Sekarang rahasiamu sudah terbongkar. Jadi kamu bisa berhenti sembunyi-sembunyi naik tangga darurat. Kamu bisa masuk lewat pintu depan. Dan jika latihan selesai larut malam, ayah akan datang menjemputmu. Apa aku bermimpi? Ternyata ayah tahu tentang rahasiaku. Ayah memergokiku naik lewat tangga darurat bukan hanya sekali, tapi beberapa kali. Aku kemudian bertanya, jika ayah tidak pernah punya masalah aku mengikuti band, kenapa ia tetap membiarkanku naik lewat tangga darurat, bukan menyuruhku masuk lewat pintu depan? Dia tertawa dan menjawab, Sayang, lalu di mana serunya? Petualangannya? aku malu pada diriku sendiri. Aku tidak pernah mengerti ayahku. Ternyata selama ini ia selalu mengawasi dan menjagaku. Kini aku menyadari bahwa apapun yang dikatakan orang tuaku akan selalu mendukungku.